Pemirsa, Direktorat Jenderal Perkebunan melaunching Corporate Identity sebagai lambang era baru perkebunan Indonesia. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu mentransformasi nilai kerja perkebunan yang memiliki fokus, responsif, dan kolaboratif. Perkebunan Indonesia sebagai etalase dunia memiliki kekuatan besar terhadap tumbuh kembang perekonomian bangsa. Sadar akan hal itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan atau Dirjenbun mengambil langkah fokus dan terarah dalam membangun perkebunan Indonesia, diantaranya dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk menetapkan target dan tujuan. Ya, tentu saja kita berkonsolidasi untuk mencapai target-target dari program dan konsepsi yang ada untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya, semua ini harus dibawa dengan idealisme, kemudian tentu saja dengan konsepsi untuk terbaca dengan baik oleh semua jajaran, orientasinya kemana, dan yang paling terakhir adalah kita berharap besok perkebunan akan mampu berkontribusi lebih baik menghadirkan negara, bangsa, rakyat, khususnya petani perkebunan yang tentu saja besok bisa lebih baik kesejahteraannya dan bisa menunjang bangsa dan negara ini lebih banyak ke depan. Yang pertama, kita melakukan logistik perkebunan dengan langkah-langkah penguatan nursery dan penguatan penangkar mandiri. Yang kedua, kita melakukan peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, ada perkebunan partisipatif yang tadi itu, yang coba kita meng-create kegiatan-kegiatan yang non-APBN, tapi sudah berpikir hanya memberikan fasilitasi pada stakeholder kita. Yang ketiga, kita lagi membangun ekosistem dan platform digital perkebunan, sehingga bisa menghubungkan seluruh stakeholder perkebunan dalam satu ekosistem, sehingga terjadi kemudahan-kemudahan. Kehadiran Corporate Identity sebagai lambang era baru perkebunan Indonesia diharapkan mampu mentransformasi nilai kerja bioindustri perkebunan yang memiliki fokus, responsif, dan kolaboratif. Motivator Mary Riana menyebut apa yang menjadi semboyan dan logo Dirjenbun sangat tepat diterapkan dalam era saat ini. Jebak dengan ABC yang salah. Karena di tengah ketidakpastian atau banyak orang bilang resesi lah, krisis gitu. Kadang-kadang nanti kita terjebak dengan ABC yang salah, yaitu angry, blaming, and complaining. Bisanya cuma marah-marah aja gitu, bisanya menyalahkan aja dan bisanya komplain. Jadi hal-hal yang baik pun dicari-cari yang tidak baik selalu pasti ada yang dikomplainin gitu. Nah, tapi kita ubah ABC ini menjadi attitude, belief, and choice. Sikap kita, bagaimana kita menyikapi situasi yang hidup berikan kepada kita itu penting. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor pertanian periode Januari hingga September 2022 sebesar 485,16 triliun rupiah atau naik 7,29% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 459,28 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV.